Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Juli dari Ranting Rajab. Saya mau bertanya, bagaimana supaya kita beribadah yang benar berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya? Udah? Buka surat Al-Jasiyah ayat 20 dulu. Ya. Al-Jasiyah ayat 20 dulu. Ini kan surat 45 ayatnya 20. Ini benar nih. Kan kita ini manusia yang terlalu banyak dosa juga. Betul nggak? Kita jangan lari dari pedoman dan petunjuknya dari Tuhan. Itu pasti sempurna. Ya, ini pedoman petunjuk dari Allah. Baca. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, petunjuk dan rahmat. Perintahnya tadi suruh sholat yang benar, kan gitu kan? Sholat itu apa itu namanya? Disuruh pelihara oleh Allah. Seluruh sholat ini suruh dipelihara, seluruh sholatmu itu. Karena perintahnya di dalam surat apa itu namanya? Al-Isra. Al-Isra surat 17. Surat 17 ayatnya ayat 78 dan 79. 78 dan 79. Jadi tadi kan sholat itu bisa menghapus dosa, bisa membersihkan dosa, dan ini perintah Tuhan. Jangan sampai ditinggalkan, karena momen itu Tuhan turunkan itu, langit-langit dibuka, kesempatan manusia. Anda mau disahkan di dalam bulan Muharram ini, kalau nggak membersihkan diri gimana? Begitu? Ya, tolong. Ayat 78 dulu. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nanti jadi cahaya. Cahaya manusia sholat ini dapat cahaya. Sinarnya yang tertinggi itu untuk penerang nanti di yaumil akhir. Seseorang tidak bisa nanggung dosa orang lain. Kamu mau bawa dosa apa mau bawa cahaya dari Tuhan ini? Hah? Mau bawa dosa? Hah? Apa mau membawa cahaya dari kebaikan ini? Robah, yang tadi niat jahat semuanya, robah. Niatkan untuk kebaikan terus di muka bumi. Selama masih hidup. Sisa hidup berapa lama? Betul nggak? Kalau nggak persiapan ini, kamu punya bekal apa? Semuanya nggak laku yang ada di dunia ini. Yang laku perbuatan ini. Betul nggak? Maka tadi kalau kamu berbuat baik, baik untuk dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, jahat untuk dirimu. Monggo. Iya kan? Orang Nasrani bilang, kalau kamu nabur kebaikan, pasti kebaikan yang kamu ambil. Apa yang kamu tabur pasti dituai semua. Dari kecil, kamu tabur apapun, pasti dituai semua. Di dunia ini sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Allah semuanya. Kamu tidak tahu. Melalui bermacam-macam, ada tanda-tanda. Allah itu memberikan segala sesuatu ada tandanya. Tandanya bagi orang-orang yang peka hatinya, dia tahu. Yang tidak peka hatinya, dia tahu dia. Allah selalu memberi tanda-tanda kebesarannya ini. Kamu baik maupun buruk, semuanya diberi tanda oleh Allah. Untuk peka hatinya, buka Al-Qur'annya jangan putus, buka pedomannya. Nanti lama-lama peka itu. Betul. Ada tanyaan lagi? Ada. Ya, mau.
Ya, boleh, botak-botak ini nanya nggak apa-apa. Saya Eko Mas dari Ranting Sindang Jaya Mas. Ya, Mas Eko, ya. Dalam hidup ini kan kita menuju kesempurnaan karakter prima ya Mas. Dan kita dan dalam menjalaninya itu kita perlu mendapatkan keselarasan antara cipta, rasa dan karsa Mas. Untuk ke arah sana bagaimana apa yang harus kita kerjakan Mas? Terima kasih Mas. Duduk, ya. Iya. Cipta, rasa, karsa, betul nggak? Itu tadi, begitu kalian sholat malam, nggak ada siapapun. Caranya gini. Ini kalian saya kasih tahu ya. Untuk mendapatkan itu, doa kamu pasti mustajabah. Gimana doa kabul? Betul nggak? Nih, saya kasih tahu ilmunya nih. Ya, gimana doa kabul? Itu janji Allah. Mintalah keperluan kabarku, niscaya akan kukabulkan. Ya. Itu janji Allah. Tolong dibukakan surat Al-Baqarah ayat 186. Untuk mendapatkan cipta rasa karya itu, karsa tadi, itu Anda jangan putus bangun malam. Dia putus. Sebelum tidur, nggak ada siapa-siapa. Kamu cipta dulu. Kamu cipta dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta pertolongan kepadamu. Engkau adalah lebih dekat dari aku. Aku minta bangunkan aku nanti jam sekian. Jam 2:30 itu. Insya Allah bangun. Penciptanya ya. Sebelum tidur terus minta. Karena begitu nanti tidur ini, mau kumisnya meleketet kayak masuk dalam genggaman Allah. Ditidurkan oleh Allah. Yang sewaktu-waktu dilepas. Kalau nggak dilepas, hilang. Maka sebelum tidur mencipta dulu. Ya, tolong bacain Mas. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nih, doa kalian akan kabul terus menerus. Kalau kalian tidak putus sholat tahajud tadi. Sebelum tidur, dia cipta dulu. Ya Allah, aku minta ya Allah. Bangunkan saya jam 2:05. Nanti tepat jam 2:05 itu pasti bangun. Karena ini, begitu manusia itu mau tidur, seluruh filenya ini ada di buku catatannya nanti. Kegiatannya apa, ngapain, itu ada di filenya itu. Ente buka dulu surat Al-An'am ayat 60. Ayat 60 ya. Ayat 60. Oh no, biarpun matanya begini. Ada filenya no. Keling no. Waduh. Aduh. Tidur ntar posap, nggak tidur berat benar. Coba. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Iya. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Iya. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Filenya nanti apa? Ada semua tertulis dalam kitabnya masing-masing. Kalau kami nanti sholat malam, tertulis itu kitab itu. Sebelum tidur, minta dulu. Ya Allah, tolong Allah. Mudahkan untuk saya bisa dibangun jam 2:30. 2:30 nanti bangun. Itu bahwa kalian hubungannya sama Allah dekat. Dan apa yang diminta kabul terus. Nah ini akan itemnya panjenengan lagi minta pada tengah malam, pada bangun malam. Nanti itemnya yang lain tinggal minta. Caranya dengan sholat tadi. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Tapi ayat 153, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini menolongnya caranya minta di dalam sholat itu. Sujud terakhir minta kamu. Ada cahaya Tuhan itu ngalir terus.
Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lampu mati, kamu baru minta, goblok juga gitu. Mintalah dengan waktu sholat itu. Jangan begitu assalamualaikum, assalamualaikum baru minta, karena itu udah mati. Kayak telepon gitu, halo, ya, cukup ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah baru minta, aku minta ini, goblok udah mati. Ya. Perintahnya kalau udah selesai sholat zikir ya, jelas ya, supaya ngecas hatinya itu. Maka orangnya persaudaraan sejati terate ini hatinya yang bersinar karena hatinya hidup. Mis, bangun sini Mis, kue, ojo mendeli bae sini, ya. Nih orang Esa ini ya, bukan nggak tanya Mis, kan ini udah kelompok umur nih, benar nggak? Udah suruh bangun malam ngeleprek lagi. Nah ini sebenarnya kalau dia bisa bangun, dia dapat cahaya dari Tuhan. Waktu dia mencipta tadi, waktu sebelum tidur belum cipta kali. Pokoknya aku banget, pokoknya nanti gini aja. Nggak bisa diminta. Supaya malaikatnya ngomong, nyatet, ngasih tahu. Betul nggak? Lah, kalau nanti sholat malamnya dia nggak putus, dia jalan terus, sholat waktunya nggak putus. Orangnya hidup, hatinya ini hidup. Jadi kalau orangnya hidup, hatinya mati, waktu sholat subuh, ngelepek belah. Ini orangnya hidup, hatinya mati. Makanya persaudaraan setia hati ini harus setia pada hatinya. Orang yang setia pada hatinya, dia menjalankan perintah Tuhan sebaik-baiknya. Orangnya hidup, hatinya mati. Orangnya hidup, hatinya mati. Kalau dia nggak sholat, nggak ada casan, iya. Ente umpamanya nih, maaf nih, ente nih, begitu dia udah dibangunkan jam 3 atau jam 2 atau setengah 4, ngelepek lagi. Macet ini gak ada pesinar nih. Bener nggak? Yang kedua, orang Esa itu, kalau disakitin hatinya, jangan membalas. Bersyukur kalau disakitin hatinya itu. Satu, kalau orang tersakitin hatinya ini, sebenarnya Tuhan akan memustajabahkan doa dia. Lah kalau dipukul Mas? Dipukul balas dong, silat leh. Enggak tahu maksudnya. Badannya saya enggak tahu gitu loh. Maka orang nggak tahu diem-diem mau dipukul, gila Pak. Iya itu, tapi saya nggak balas. Bengkak. Lah kalau nggak balas ya bodoh. Balas. Biarin. Lah ini ya. Jadi kalau dia disakitin hatinya dengan omongan ini, ya, dia sebenarnya begitu dia ambil wudhu, dia sholat, ini mustajabah doanya. Harusnya bersyukur disakitin orang itu, Bang Esa ini. Yang kedua, begitu dia disakitin oleh orang lain, sebenarnya begitu dia memaafkan kepada orang yang nyakitin ini, seluruh dosanya ini akan dihapus bersih. Amin. Telat leh. Posap 25 kali. Telat terus ya. Kalau dia memaafkan yang orang yang nyakitin ini dosanya dihapus oleh mereka, oleh Allah. Bersyukur orang yang disakiti. Jangan sakit hati. Kalau disakiti dia sakit hati, nanti badannya ini sekujur tubuhnya bisa sakit. Orang yang berpenyakit hati ini ditambah oleh Allah nanti penyakitnya, jadi dia menderita. Maka Wong Esa ini pemaaf, maafin aja lah. Kalau disakitin ya bersyukur. Iya, jangan sampai ada pikiran negatif orang Esa, ya. Pendekar, benar nggak? Wes, ya boleh. Jadi kalau ente saya katain botak-botak, cepet doa, tong. Ya, katain botak cepet doa, tong. Biar mustajabah. Jelas ya? Supaya orangnya hidup, hatinya hidup. Sholat 5 waktu tadi jangan sampai putus, usahakan tepat waktunya. Kedua, tahajud ini terus untuk menghidupkan hatinya. Dia nggak ada rasa kekhawatiran nanti. Ada cahaya yang besar di situ, ada sinar yang besar. Orang nggak tahu. Kesempatannya waktu di dunia ini, lainnya nggak dapat. Ini maaf nih, burung aja sholat, benar nggak? Gunung juga bertasbih sholat.
Kalau ini cuman kumisnya perintis sholatnya ya kalah sama burung loh. Benar nggak? Betul. Kalah sama gunung. Pendekar Pak Buyo bisa sholat nggak? Enggak. Wah, mati nih. Ya, artinya kamu bisa silat kayak apapun, nggak bisa sholat, nggak ada apa-apanya. Iya Mas, betul. Ya, jadi sholat orang jago silat ini harus jago sholat. Iya. Benar nggak? Sholat yang udah. Sholat ini tiangnya. Kalau tiangnya nggak ada, kamu mau jadi jagoan apa? Masuk penjara no. Benar nggak? Iya Pak. Udah pernah masuk penjara belum? Belum. Udah Mas, buka garong tapi saya bukan garong. Iya, iya. Sehari atau setahun itu orang masuk penjara itu. Ya, ada pertanyaan lagi ya? Saya mau nanya. Oh, boleh. Boleh, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Pak dari Ya. Ranting Mauk. Ya, Saya mau. mau pengen nanya filosofi. Nah, Nah, di PSHT itu ada gerakan tinggi, cepat, terus rendah, pelan. Nah, saya mohon penjelasannya Pak. Mudah-mudahan saya ngerti. jurus satu, Hidupan. maju sini. Jurus satu. Saya nggak. Kan filosofi, bener nggak? Bukan jurus Pak. Sebelum itu loh, sebelum apa itu senam kan ada hari kecil, Mas ya maaf. Hari kecil, tinggi, rendah, terus cepat. Itu olahraganya, pemanasan. Yang ada filosofisnya itu jurus. Ya. Ini olahraga pemanasan supaya sehat ininya, dengkulnya, ngerti nggak? Yang filosofi itu jurus. Ngerti nggak? Pemanasan kok pakai filosofi. Bener nggak? Berarti ini masih goblok nih. Sono, duduk sono. Pertanyaannya goblok nih. Makanya saya nanya Mas, karena saya nggak ngerti. Iya, nggak apa-apa. Duduk sono. Tak kasih tahu. Jurus nggak bisa. Lah ini. Kamu botak. Kamu ya bangun. Bangun. Guys, kamu nggak apa-apa. Jurus ini jurus satu. Dua. Gerakannya kayak gareng ini lah. Ulangin. Bukain. Surat Al-An'am 153. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini jurusnya. Saya tanya sama kalian semua ini. Ini lurus apa serong ini? Lurus. Nah, ini baru filosofinya ada. Ya. 153 surat Al-An'am ya. Kenapa ini jurusnya para sesepuh dulu tuh mencipta jurus lurus seperti ini? Ya. Supaya kamu nanti di dunia ini jalannya lurus dulu baru bisa. Supaya jalan lurus. Maka kalau berfirman di dalam surat Al-An'am 153. Ini hebat orang-orang dulu pencipta-pencipta ini. Coba. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu perintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jelas. Ini filosofi. Ada jurusnya, ada ciptanya. Filosofinya apa? Benar nggak? Jurus 2. Sikap lagi. Jurus 2. Supaya enak tuh ya, jurus itu pasangannya terat. Pasangannya yang jelas terat gitu. Coba. 2, 3, 4, 5. Orang jurus ya. Pusing pikiran nih, habis ini apa, ya. Berarti nggak hafal ini jurusnya nih. Harusnya nih ya, 1, 2, 3, 4.
Benar nggak? 5 pasang lagi. 6 plak begitu kalau hafal. Latihan 3 tahun saya dulu tuh, beneran tuh. Ini jurusnya. Maka Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ar-Rum ya Mas ya. Enggak apa-apa. Ini bocah nanya filosofi. Ini filosofinya jurus ini. Diri dulu situ, dengerin. Ya. Ini lurus apa serong? Lurus, Mas. Lurus ya, filosofinya. Maka Allah menjelaskan nih. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelas ya? Filosofinya ya? Duduk sono. Ya. Enggak, pertanyaan lagi. Ya, apa, Bu? Apa, Neng? Tanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Ranting, Sepatan Timur. Sepatan Timur? Ya. Oh iya. Pertanyaan saya, selain hablum minallah, kan kita melakukan hablum minanas. Terkadang sikap perbuatan kita itu niatnya baik, diterima orang lain dengan sebaliknya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terus yang kedua, bagaimana cara meneguhkan hati kita akan suatu kebenaran walaupun itu tantangannya sangat berat. Iya. Jadi orang menegakkan kebenaran ini bagaikan ngangkat bumi, berat. Ngajak kebaikan ini ditantang karena setan itu benci dengan orang. Ya. Begitu manusia punya rencana, setan juga punya rencana. Begitu manusia berbuat kemana, lengah daripada pengajaran Tuhan, setan masuk ke dalam dirinya. Diizinkan oleh Allah masuk untuk menjadi temannya. Kalau setan udah menjadi temannya, salah aja merasa menganggapnya dia benar. Apalagi benar. Salah itu dia merasa menganggap benar. Itu tertulis dalam surat Al-Zukhruf ayat 36 dan 37. Jadi kalau kita niat baik, diterimanya jelek, nggak apa-apa. Tapi kan niat yang dihitung oleh Allah itu niatnya. Jangan sampai niat baik diterima jelek, kita ikut sakit hati, kesel, nggak enak tidur, kesel terus, gondok. Ini berpenyakit hati nanti. Niatnya baik malah kita jadi penyakit hati. Betul? Bukain surat Muhammad ayat 29. Jadi jangan sampai Allah itu menghitung yang dihitung oleh Allah, niatnya. Muhammad ayat 29. Muhammad itu surat 47 ayat 29. Gimana? Atau Dengerin. apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Nanti Allah itu bersama kita, nggak usah khawatir. Niatnya baik, dia jelek, nggak apa-apa, maafin aja udah. Serahkan sama Allah. Jelas ya? Kalau nanti kita sakit hati, ibu-ibu begitu banyak kan. Waduh, kita udah niat begini, niat saya baik, begituin. Sakit hati saya, sakit hati. Benar nggak? Orang Esa kalau masih sakitan hatinya ini karena kita masih bodoh, benar nggak? Wong Esa jangan sakit hatian, maafin. Kalau nanti kalian masih banyak penyakit hati, kesel karena jengkel, dendam, apa, itu Allah akan kasih penyakit sama kamu. Jadi penyakit. Maka jangan buang jauh-jauh penyakit hati itu. Ya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Jadi orang calon pendekar rasa terhati jangan sakitan hati, lapang dadanya, nggak ada beban. Benar nggak? Telat bos apa aja 25 kali. Kamu sakit hati sini lawan saya. Benar. Botak salat, botak telat, posap 25 kali. Kan gitu. Mau ngelawan, ayo. Waduh pendekari, benar nggak? Coba. Dalam hati mereka ada penyakit.
lalu ditambah Allah penyakitnya. Nah, Dan bagi mereka siksa yang pedih, sebabkan mereka berdusta. nah ini nih jelas ya. Maka orang Esa ini kenapa kalau disakitin itu harus memaafkan? Itu walaupun kita punya hak balas dia, hak balas ini sebagai penghapus dosa kita. Bersyukur. Tolong dibuka surat Al-Maidah ayat 45. Walaupun kita bisa balas, tapi itu kita nggak bisa balas. Itu penghapus dosamu. Jangan sampai ngomong, setan kabeh ya. Benar nggak? Kombang kabeh ya. Ngeng. Waduh, podo ngegas ini, benar nggak? Maka dia orang Nasrani mengatakan, cintailah musuh-musuhmu itu seperti engkau mencintai dirimu dan berbuat baiklah kamu terhadap mereka. Jadi kalau disakitin kan harusnya damai. Maka dia kalau nggak damai, awas weh. Nggak damai tak kepali weh. Acaranya begitu, benar nggak? Damai sejahtera, betul ya? Nah, baca. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jelas ya? Bagus ada pertanyaan itu. Jadi wong Esa ini lapang dada. Setia pada hatinya, dia akan menjalankan perintah Tuhan sebaik-baik. Gak ada rasa dendam, gak ada rasa sakit hati. Buang jauh-jauh itu. Kalian mau jadi pendekar sejahtera kalau masih dendaman, sakitan hati, ribut baik, belum setia pada hatinya. Kalau setia pada hatinya, gak perlu itu. Itu gak perlu. Pasti setan tuh ngajak ribut itu. Gak usah, tinggalin aja. Betul nggak? Dia berpikiran jelek, jelek nanti yang makan dia. Kalau dia berpikiran jelek, kita kepancing, kita ikut jelek, apa bedanya kita sama dia? Sama aja. Betul nggak? Dah biarin aja, maafin aja, udah selesai, enggak. Supaya kalau kamu memaafkan kesalahan orang lain, Tuhan akan memaafkan seluruh kesalahanmu. Kalau kamu nggak mau memaafkan kesalahan orang lain, tapi kamu minta diampunin dosanya, nggak bisa. Maafkan dulu kesalahan orang. Hablum minanas ini maafin dulu, nggak apa-apa. Ya, kamu pamannya menuju keabadian, mau membawa dendam ini, sama aja membawa kotoran. Betul nggak? Jangan mau. Ada pertanyaan tuh anak muda. Tanya, ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatan juga? Ya, apa leh? Pertanyaan Mas. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita istiqomah menjalankan sholat malam? Dan adakah amalan-amalan tertentu? Yang kedua, di dalam sholat, di waktu sujud, boleh kita memperbanyak doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Ini pertanyaan bagus. Ya kan? Begitu kamu niat yang ada di dalam hatinya itu, pasti bisa melakukan semuanya. Jelas ya? Hati itu begitu bicara, saya bisa. Ini nih, sakit aja. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Begitu, aduh saya sakit, sakit ini. Terjadi seperti apa yang kamu katakan? Wong saya, aduh, udah jelek, gemuk, nangisan, wes, nggak karuan nih. Sakit dikit nangis. Mau jadi pendekar dari mana? Benar? Ya. Sholat itu kalau sendiri sujud terakhir boleh lama. Karena itu masih nyala lampu dari atas itu. Itu cahaya dari Tuhan itu.
Lah, waktunya ya waktu sholat itu. Maka berebut. Di Mekah itu berebut sholat itu duluan. Belum waktunya udah pada siap semua. Kalau kamu berjamaah, ikutin imamnya. Imam itu bertanggung jawab. Betul nggak? Iya, Mas. Pendekar itu pelatih, ya ikutin pelatihnya. Pelatih itu tanggung jawab. Betul nggak? Iya, Mas. Pelatih, sama aja kamu. 25 kali terlambat ini, benar nggak? Iya. Tanggung jawab. Ntar begitu puasa lemes gini, stroke mas, kampleng isisan, ngibul tuh, ya. Itu ya. Sholat itu selama sendiri boleh, sesuai kebutuhan permintaannya, betul nggak? Iya, Mas. Itu jelas. Anak muda ada yang nanya dah? Ya maju neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Herlina Grafika, saya dari Ranting Rajok. Saya ingin bertanya, Mas. Ranting mana? Dari Ranting Rajok, Mas. Rajok ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, waktu zamannya Eyang Suri itu ada kejuaraan apa? Kenapa? Waktu zamannya Eyang Suri itu ada kejuaraan apa gimana? Kalaupun ada, apakah zaman sekarang dengan kejuaraan zaman sekarang dengan kejuaraan zamannya Eyang Suri itu sama atau tidak? Oh iya 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 iya. Zamannya Eyang Suro ada kecerahan apa enggak? Kan gitu. Ada kecerahan nama zamannya Eyang Suro apa sekarang beda apa enggak? Kan gitu. Iya kan? Nggak mungkin ajaran ini nggak lestari. Ajaran itu kalau baik lestari selamanya. Eyang Suro itu juga dari pondok pesantren. Ya. Maka kalian segala sesuatu mau berangkat doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya. Mau minum doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air ini yang kita minum ada rahmat dari Tuhan. Walaupun ini kelihatannya sepele. Nah, air yang didoain dengan air yang tidak didoain juga beda. Maka ditelitikan di Inggris atau mana, daging korban yang didoain dengan daging korban yang tidak dibacain nama Allah berbeda. Dagingnya lembut, darahnya bersih. Tapi kalau yang tidak didoain, dagingnya urat berserat, tapi itunya darahnya masih menggumpal-gumpal di dalam, nggak bisa bersih. Karena ini perintah Tuhan. Maka Nabi Sulaiman, ya, ditentang nama Raja Namrud, kerajaan Balkis tunduk kepada Nabi Sulaiman karena Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang dikirimkan oleh kerajaan Balkis. Apa bacanya? Yang dikirim apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian segala sesuatu enggak doa, kebangetan. Burung aja mau makan doa dulu. Betul nggak? Binatang ini doa semua. Rumput-rumput itu doa semua. Kalian mau makan belis baik, minum belis baik, kalah sama mereka. Betul nggak? Itu. Jelas ya? Masalah nggak usah takut. Saya ini ajarannya budi luhur. Ki Ageng itu juga keluaran dari pondok santren. Maka orang saya ini sholatnya minimal jangan tinggalin lagi. Betul nggak? Apalagi mau jadi pendekar. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Hah? Ada pertanyaan? Bangun. Ntar kamu besok nggak ketemu saya lagi. Perkenalkan, nama saya Syahriandri Nugroho dari Ranting Pasar Kemis, Mas. Dari Kemis sono jauh, ya. Izin bertanya, Mas. Apa kaitan dan peranan setia hati dalam Al-Quran, dalam pedoman Al-Quran? Terima kasih. Nah ya. Ente bukain surat Al-Hujurat ayat 10. Ini peranan setia hati teratin. Kan ini bersaudara, betul nggak?
Mau keling, mau botak, mau apa, satu ikatan persaudaraan. Betul nggak? Ya, Pak. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, karena manusia ini bisa menjadi satu ikatan persaudaraan ini juga menyontek dari Al-Quran. Jelas ya? Kenapa kamu dikasih hati, dikasih ini, ya kan? Allah tuh setelah mencipta, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati. Hati itulah harus dihidupkan. Kalau hati kamu baik, sekujur tubuhmu baik. Kalau hati kamu buruk, sekujur tubuhmu akan buruk juga. Ya. Maka Allah terangkan tuh di dalam surat As-Sajadah ayat 9. As-Sajadah surat 32 ayat 9. Jadi memang yang di sana nanti yang hidup itu hati. Hati itu yang bicara bukan mulut lagi, hati ini. Hati bicara ini terjadi, ya ini bicara terjadi. As-Sajadah ayat 9. Jelas ya? Dengerin dulu. Kamu habis nanya ngantuk, awas kamu ya. Habis nanya awas. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Ya, ditiupkan dulu. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nih. Kamu dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Jangan kamu sedikit yang bersyukur. Kamu bisa datang ke sini satu ikatan persaudaraan, suatu rahmat yang besar. Dan kamu harus bersyukur ini. Betul nggak? Didukung dengan surat Al-Mulk ayat 23. Al-Mulk ya Mas ya? Jadi hubungannya ya ada lah. Masa nggak ada hubungannya? Betul nggak? Kita kagum tuh sama para sesepuh-sepuh dulu. Hebat Tuhan cipta. Yang kita ini melestarikan. Budi luhur itu adanya dalam Al-Quran semua. Maka saya sebagai kewajiban dari pengurus pusat itu untuk mengajarkan budi luhur. Supaya kalian bisa budi luhur. Saya sedih kalau orang Esa pada berantem, pada ribut, itu sedih. Benar nggak? Koyok belum Esa itu. Orang Esa tapi belum setia pada hatinya. Kalau udah setia pada hatinya mah enggak Mas. Nggak ada ribut-ribut itu. Pon, monggo. Sampai mau jadi ketua cabang, monggo. Orang ini pengabdian doang nggak dibayar, benar? Pengabdian, supaya kita bisa cari amal. Betul nggak? Wah, jangan ini tapi dengerin nih. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu. Tuh, Allah yang itu. Menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Nah. Tapi amat sedikit kamu bersyukur. 2 kali Allah berfirman begitu, ya. Maka hatinya dihidupkan. Untuk menghidupkan hati selalu ingat sama Allah. Nanti Allah akan ingat kepada. Dan selalu bersyukur atas nikmatnya ini. Ditambah nanti rahmatnya. Jangan ngeluh mulu, benar? Kalau ngeluh diazab oleh Allah. Karena nggak bersyukur. Jelas ya? Neng, aku kok ora oleh jodoh-jodoh gimana nih? Padahal udah ngelirak-ngelirik gitu. Nggak apa-apa Neng. Bener nggak? No, keling no, ngantukan no, ambil. Angan no, ya. Apa milih yang botak no, licin. Ada pertanyaan apa? Udah? Kalau enggak kita tutup, kita bersyukur, ya. Nanti saya serahkan dulu pada pelatihnya. Ada pertanyaan? Enggak? Orang Nasrani ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Enggak pernah buka kitabnya nih. Betul nggak? Ikutin Nabi Isa itu. Nabi Isa itu tidak disalib tapi diangkat oleh Allah. Ya. Diganti orang lain. Jelas ya? Harus kamu bagaimana caranya kamu selalu mencintai kepada saudaramu itu semuanya. Penuh dengan kasih sayang. Karena hidup ini penuh kasih.
Tuhan nanti akan kasih sama kamu. Kalau kamu nanti tabur kededaman, kebencian, Tuhan kebencian kepadamu. Betul. Tabur yang baik. Insya Allah Tuhan akan memberi yang baik. Ya, jadikan di atas bumi ini seperti dalam surga. Bahagia selalu, bersyukur selalu. Ya, oke? Gak ada pertanyaan, seluruh yang botak, yang keriting, yang ubanan. Waduh, botak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagaimana caranya kita meluluhkan hati kita supaya bersih dan jujur? Terima kasih. Deketin Allah. Kalau mau bohong tuh pasti ketakutan luar biasa. Ini beneran nih mas. Karena orang mau ngibul kayak apa Allah tahu. Jadi Allah itu harus disertakan kepada diri kita. Jangan kamu kira orang bohong itu tidak besar perkara. Orang yang bohong itu perkara besar di hadapan Allah. Tertulis dalam surat An-Nur ayat 15 ya. Itu perkara besar. Gimana supaya jujur? Ingat selalu sama Allah. Allah nanti akan memberi pertolongan kalau akan membuat tipu daya. Ya. Tipu daya kayak apa manusia ini nanti dibuka semuanya. Maka Allah berfirman, tidak diragukan lagi. Allah mengetahui isi hatimu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Mengetahui isi hatimu yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Tetapi Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong yang ada di muka bumi ini. Al-Quran surat An-Nahl ayat 23. Jelas ya? Jadi kalau mau bohong, wah ada malaikat yang nyatat. Ada Allah. Enggak kuat, jangan khawatir. Jujur ini nikmat. Orang yang jujur ini pasti sehat semua badannya. Enggak ada beban. Ya memang dulu saya jelek, memang dulu saya masuk penjara, memang dulu saya tukang gelut, jadi enggak apa-apa. Benar enggak? Mau dijelek-jelekin, kita tinggal doa sama Allah. Tolong ya Allah, aku minta khasiat mukjizatnya Al-Quran ini. Enggak apa-apa. Minta kekuasaanmu untuk bisa menolongku. Boleh. Kenapa manusia enggak minta? Caranya gimana? Waktu sholat itu minta. Pasti diberi oleh Allah. Ya, itu janji Allah. Gak usah khawatir ya. Jadi pendekar, insya Allah pendekar yang istiqomah. Pendekar yang menjadi pendekar yang selalu mengingat kepada Allah. Mulai saat ini dalam perjalanan daripada sia-sia berzikir. Allah berfirman, Allah memiliki 99 asmaul husna. Berdoalah kamu dengan namanya. Minta sama Allah. Jangan sampai jalan melongo aja. Gak dapat apa-apa. Tapi kalau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Ada ngisi hatimu itu, diisi. Mau ngibul, nggak mau buat apa ngibul, nggak ngibul aja udah diberi rezeki sama Allah, ya. Orang ngibul itu hatinya ketakutan terus. Orang ngibul itu kegelisahan terus. Orang yang berbohong, orang yang ngapusin, ini hidupnya pasti ketakutan terus. Ujung-ujungnya begitu umur 55 kena jantung. Karena ketakutan tuh, jantungnya der. Maka kenapa? Hati manusia ini ada rongganya ada dua. Di sini yang sebelah kiri ini warna putih. Kalau orangnya selalu bertasbih, stabil jantungnya ini. Jantung ini stabil. Tapi kalau orang ketakutan terus, ini pembakarannya meledak-ledak. Peredaran darahnya menggumpal-gumpal, bisa menyumbat ke sana-sana, jadi penyakit. Secara medis. Bisa stroke, bisa ini. Ya, jujur aja uangnya saya ini jangan sampai ada disembunyi. Oke? Mantap ya? Rambut putih rapopo, tapi yang penting mantap. Benar nggak? Botak nggak apa-apa, tapi keimanannya yang mantap. Benar? Keling orangnya, hatinya dong. Benar nggak? Jangan begini mulu sih. Iya, udah keling, pikir duh, ngantuk posap ini nggak ngantuk ini ya. Gue mau nanya apa enggak keling? Udah? Hah? Udah? Ya, oke. Udah jelas ya?
Ini mukadimah Alena 1, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa selamat dunia dan akhirat. Mulai saat ini mudah-mudahan menjadi orang yang selalu istiqomah di hadapan Allah. Bisa berangkat ke tanah sucinya. Yang masih muda, kesempatan berbuat baik kepada kedua orang itu rahmat Tuhan di situ. Selalu minta doa restu kepada orang tua ya. Mudah-mudahan yang masih muda, yang masih sekolah, yang masih kuliah nanti menjadi pejabat-pejabat besar. Kurang lebih itu, kalau ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.